Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Izzat dan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang gak kalah penting nih di dunia IT, yaitu mengenai cyber security atau biasa kita sebut keamanan jaringan, seperti itu ya. Sebenarnya apa sih keamanan jaringan gitu? Apakah itu terkait dengan hacking atau peretasan sistem seperti itu? Secara garis besar tidak selalu, cuman ada beberapa sisi di dalam keamanan cyber yang mana yang akan saya jelaskan kali ini memang terkait dengan hacking. Karena di dalam dunia cyber sendiri ada tim yang melakukan pertahanan dari defense di sistemnya dan ada juga yang melakukan attack untuk melakukan pengujian sistem itu atau memang menyerang sungguhan dengan motif-motif tertentu yang mereka lakukan seperti itu. Nah, oke, kita mulai saja di Hacking 101, Hack the Web on the Right Track. Untuk pertama-tama kita ingin meluruskan persepsi dulu nih ya. Sebenarnya hacking itu apakah selalu jahat sih? Hacking sebenarnya nggak selalu jahat, karena hacking is not cracking. Yang jahat itu yang cracking, yang mana dia memanipulasi atau merusak pola dari sebuah sistem, yang mana untuk diambil keuntungan-keuntungan mungkin secara pribadi ataupun ada motif-motif lain di balik itu semua. Kemudian yang akan kita pelajari, kita juga akan mempelajari mengenai penetration testing, yang mana penetration testing ini sebenarnya tidak melanggar aturan. Ini legal penetration testing karena sebelum melakukan itu pasti ada kesepakatan dulu antara klien yang minta dilakukan tes dan dari pihak yang memiliki kemampuan untuk penetration testing. Nah, selanjutnya kita bakal pelajari nih sebenarnya apa sih penetration testing dari penetration testing melulu. Nah, sebelumnya yang ethical hacking nih. Jadi itu memang upaya menembus pertahanan sistem ya, seperti yang tadi saya katakan, tapi memang udah disepakati nih oleh dari si yang memiliki sama yang klien yang meminta, tapi dengan dilakukan secara hal-hal yang memiliki etika dalam peretasan. Seperti itu. Jadi tidak ada cara-cara ilegal yang akan dilakukan di sini. Kemudian untuk penetration testing sendiri ini sebuah rangkaian pengujian ya, di mana nanti penguji akan melakukan peniruan dari serangan yang biasa sering terjadi untuk mengidentifikasi metode peretasan. Nanti metode peretasannya akan kita pelajari lebih lanjut nih. Kira-kira apa aja yang bakal terjadi di sistem-sistem ini nanti. Oke. Sebelum kita mempelajari pen testing itu apa, saya ingin kasih tahu info dulu nih ke teman-teman semua mengenai tipe-tipe hacker yang ada. Jadi ada 3 macam nih, teman-teman. Ada white hat, ada gray hat, sama ada black hat. Nah, ini semua dibedakan dengan topi yang mereka pakai, istilahnya seperti itu. Apa yang mereka kenakan itu adalah tipe hacker yang ia kenakan saat itu. Jadi yang pertama ada white hat. Nah, ini yang kita bahas nih bakalan, yaitu ethical hacker. Mereka yang memang menggunakan kemampuannya untuk mengetes, hanya untuk menguji sebuah sistem dan mencari celah. Jadi memang dia gunakan secara etis dan secara legal lah apa yang ia lakukan untuk memang kepentingan, tidak kepentingan pribadi, pasti kepentingan umum yang memang menguntungkan. Kemudian yang kedua ada grey hat, yaitu hacker yang mana tidak melakukan peretasan. Sebenarnya dia tidak melakukan hal yang jahat, cuman terkadang dalam rangkaian peretasannya yang ia lakukan terkadang ada pola-pola yang tidak legal juga yang dia lakukan. Berbanyak contohnya di grey hat. Misalnya salah satu ketika memang ada outsource yang seorang penetration tester outsource dari perusahaan meminta tolong penetration tester ini untuk menguji web-webnya. Tidak jarang juga si penetration tester akan melakukan upaya untuk memasukkan jalur lain, jalur pribadi dia ke dalam sistem, sehingga ketika kontrak sudah selesai dia akan masih bisa masuk dan keluar secara bebas di dalam sistem tersebut, yang mana itu pasti ilegal dalam keamanan data. Seharusnya kontrak menyatakan bahwa dia hanya boleh melakukan selama kontrak itu, tapi dia bisa
melakukan itu setelah kontrak itu berakhir. Contoh misal seperti itu, dan masih banyak lagi contohnya. Jadi tidak sepenuhnya jahat, tapi tidak legal juga yang dia lakukan. Nah, kemudian yang terakhir nih, ada black hat. Black hat ini tipe hacker yang memang mengakali sistem komputer. Memang niatnya buruk nih. Banyak sekali motifnya kejahatan, dan mungkin banyak juga di berita-berita yang kita lihat pembobolan data secara masif, mungkin ada DDoS attack, ada berbagai macam lah yang sekarang. Nah, itu kemungkinan memang tipe-tipe hacker yang bertipe black hat ini, karena memang dia niatnya buruk dan untuk kepentingan pribadi mereka, mungkin seperti itu. Oke, dari ketiga ini kita sudah tahu kan, dan saya harap teman-teman juga sudah tahu nih, jangan sampai memilih topi yang salah di sini. Dan saya harap teman-teman mengerti dengan apa yang telah dijelaskan mengenai tipe hacker ini. Oke, selanjutnya baru nih, ketika kita tahu nih, oke, aku bakal milih menjadi white hat. Nah, sekarang kita pelajari apa yang bakal dilakukan nih oleh si white hat ini, ethical hacker nih, yaitu ada namanya pentesting ini tadi. Nah, di dalam pentesting sendiri pasti ada fase-fase yang dilakukan tuh. Nah, di sini ada 6 fase yang mana akan dilakukan oleh seorang pentester selama dia melakukan pengujian di sebuah web atau aplikasi yang sedang berjalan atau diuji coba, seperti itu. Oke, kita bahas. Yang pertama ada fase information gathering. Di information gathering, kita berusaha untuk mencari tahu segala informasi yang ada pada web gitu. Jadi ketika kita diberikan web yang akan kita uji, kita harus cari tahu nih, web ini spesifikasinya seperti apa. Mungkin apakah ada yang bisa kita scanning. Jadi nanti akan saya tunjukkan juga di hands-on macam-macam scanning yang bisa dilakukan di web application terutama ya. Jadi ini nanti kita akan gali terus informasi apakah dia bisa celahnya dibobol lewat jalur A atau jalur B atau jalur C, itu banyak sekali nanti. Nah, setelah misal saya ambil contoh, ternyata ketika information gathering, dia ketika portnya di scan, ternyata port 21 misalnya, port 21 FTP atau port misalnya 22 ya, SSH secure shell ya, itu ternyata terbuka open, yang mana seharusnya ini ditutup, di close ketika selesai proses deployment di server, harus di off, jangan sampai ini terbuka, yang mana ini bisa menimbulkan exploit tersendiri di web tersebut. Nah, kemudian kita threat modeling nih. Oh, ternyata port 22 tadi terbuka. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita tahu ternyata SSH-nya terbuka nih? Nah, kita pahami dulu ancaman dan kerentanan yang ada di situ. Terkadang SSH sendiri memiliki versi. Nanti kita bisa cek juga di situ. Versi berapa yang digunakan? Nah, nanti versinya ini akan kita uji. Nanti saya akan tunjukkan juga sebuah web yang mana berisi seluruh database exploit yang ada hingga ke versi-versinya. Jadi kita tinggal cek tuh, misal open SSH-nya ternyata versi 1,1. Kita tinggal cek di web tersebut, open SSH yang versi 1,1 apa sih kerentanannya. Nanti itu sudah dirangkum semua. Oh, kamu bisa melakukan SQL injection, kamu bisa melakukan cross-site scripting, kamu bisa melakukan A, B, C. Nanti akan dijelaskan semua di web itu, sehingga kita sudah mengetahui fase ketiganya, yaitu menganalisa celah keamanan yang ada pada sistem. Oke, ternyata sistemnya mengalami celah keamanan di sini. Di SQL injection bisa, di cross-site scripting bisa, secara analisa. Kemudian kita akan menguji hipotesis yang tadi, analisa kita, dengan praktek real ya. Praktek real kita coba melakukan hasil analisa kita. Time to hack, istilahnya seperti itu. Fase keempat, exploitation. Kita melakukan eksploitasi, menguji kerentanan tersebut apakah memang real ada atau hipotesa kita salah, seperti itu. Kalau misal benar terjadi, kita akan langsung reporting seperti itu ya, memberikan laporan kepada klien berupa tipe serangan,
bagaimana hal itu bisa terjadi, hingga solusi yang harus dilakukan oleh developer. Tapi kita sebagai seorang pentester tidak berhak untuk membenarkan atau mengupdate proteksi yang ada di server itu, karena itu haknya oleh para developer, sehingga kerentanan data tidak boleh terjadi seperti itu ya. Kalau misal exploitation gagal, kita akan lakukan evaluasi nih, post exploitation. Kita evaluasi dulu, ternyata hipotesa saya salah mengenai SQL injection. Ternyata web ini tidak bisa dilakukan SQL injection. Kita putar nih lagi, entah mulai information gathering atau kita lakukan threat modeling kembali. Ternyata setelah kita hipotesa lagi, port ini tidak berjalan untuk ketahui kerentanannya, maka kita lakukan tipe lain. Nanti banyak nih tipe-tipenya, akan kita jabarkan lebih lanjut istilahnya. Seperti itu. Kemudian ini ada sebuah guidance untuk meningkatkan keamanan aplikasi web yang telah kita buat, seperti itu. Jadi tadi pen testing dari sisi attacking. Nah, OWASP ini merupakan sebuah guidance how to defend our web. Jadi dia juga memberikan top 10 risk yang selalu sering terjadi secara global. Web seluruh dunia dia rangkum menjadi sebuah OWASP top 10 risk. Nah, kita bahas dulu nih top 10 risknya. Apa aja sih celah-celah keamanan yang paling sering terjadi di seluruh web secara global? Yang pertama, ada namanya injection. Injection ini macam-macam, seperti tadi saya sempat singgung ada SQL injection. Nah, itu termasuk di dalam sini. Tapi ada tipe-tipe lain. Contoh misal SQL injection tadi, NoSQL injection, ada OS injection, dan LDAP injection. Yang mana prosesnya nanti dapat dilakukan melalui perintah query. Nah, seperti gambar yang ada di samping nih, ini dia menggunakan tool namanya SQL Map. Jadi secara otomatis dia akan melakukan SQL injection. Tapi nanti ketika hands-on, saya akan coba melakukan itu secara manual sehingga kita bisa sama-sama mengetahui bagaimana proses sebenarnya dari sebuah tool yang namanya SQL Map ini nanti. Kayak gitu. Ini paling sering terjadi SQL injection. Kemudian yang kedua, ada namanya broken authentication. Jadi broken authentication ini penyerang dapat mengetahui atau mengambil password atau key ya, atau apa saja yang kita biasa sebut password, key, ID yang ada melalui session token. Misal kita bisa ambil session tokennya ataupun hal lain untuk mengetahui kelemahan autentikasi. Jadi mungkin seperti kita melakukan brute force. Di gambar samping ini dia melakukan brute force ya, menggunakan tools burp swipe. Dia brute force dia akan melakukan berbagai macam rangkaian percobaan antara username dan password. Dia coba mana yang sekiranya memang sesuai dengan apa yang benar-benar ada di database. Nah, nanti saya akan jelaskan juga mengenai how to fix this problem, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada juga sensitive data exposure ya. Ini memang parah juga sih sebenarnya. Data sensitif ini yang terekspos bisa melalui sistem database. Jadi ketika versioning di database kita juga lemah atau di server kita juga tidak mampu mendukung untuk pertahanan atau sistem defense di database tersebut, ini akan menjadikan sebuah kerentanan baru. Jadi ataupun tadi yang sempat saya singgung, kalau misal open SSH-nya di open nih, harusnya kan kita close. Itu akan menyebabkan mudahnya ada man in the middle untuk meng-cut jaringan di tengah jalan antara dua koneksi server dan klien, sehingga dia dapat dengan sangat mudah sekali untuk mengambil data yang sensitif gitu. Ibaratnya kalau hal seperti ini terjadi, kriterianya sistem database yang lemah ataupun web tidak menggunakan secure tunnel gitu, anjing pun bisa melakukan itu dengan mudah. Istilahnya seperti itu. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat di sini ada XML External Entities atau XXE. Jadi dikarenakan memang masih banyak ya XML yang masih dapat kita ketahui. Jadi XML yang seperti di kanan ini bentuknya, ini memang masih banyak sekali
berbagai macam tempat ya, di berbagai macam aplikasi, file itu memang masih menggunakan XML. Dan memang XML nanti akan dilakukan XML parser untuk proses di dalam sistem seperti itu. Nah, hal seperti ini memang bisa terjadi di berbagai tempat ya, di berbagai file, di berbagai celah. Jadi memang sedikit sulit untuk melakukan defense secara total, tapi kita bisa melakukan proteksi-proteksi tambahan istilahnya. Jadi biar tidak terlalu mudah juga untuk dijebol melalui XML seperti itu. Jadi bisa juga ketika di dalam XML sendiri ada doctype atau elemen ya di dalam footer ya, misal kalau teman-teman mempelajari web ada header, ada footer, kita taruh di footer sebuah XML tambahan yang mana itu mengakses file etc/passwd, yang mana itu bisa mengetahui user yang sedang terkait gitu. Atau mungkin kita bisa cari user ID, passwordnya bagaimana, nanti kita bisa cantumkan ini semua di XML. Nah, ini nanti kita harus menambahkan exception handling lebih lanjut, sehingga ketika ada XML tambahan oleh XML parser tidak akan diizinkan untuk melakukan namanya tambahan XML ini tidak diproses kedalaman oleh parser ini tadi. Jadi dia memang hanya benar-benar mengeksekusi apa yang ada di dalam server tanpa mengizinkan apa yang ada tambahan tadi, seperti itu. Jadi misal ada seperti gambar di samping lah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima ada broken access control. Nah, ini patut kita waspadai juga ya teman-teman. Broken access control ini memang kesalahan dalam access control. Nah, kita salah menempatkan akses. Contoh di sebuah web aplikasi penjualan pasti ada admin, ada pembeli. Nah, ketika saya memiliki akun sebagai pembeli, seharusnya saya tidak memiliki akses untuk menjadi admin. Namun admin pasti juga bisa untuk menjadi pembeli. Nah, pasti di dalam account admin itu memiliki data-data sensitif ataupun invoice pembelanjaan, kartu kredit dan sebagainya lah, tergantung dari web aplikasi itu, yang mana ini sangat berbahaya ketika dapat dieksekusi dengan salah satu contohnya dengan code yang ada di samping ini. Ketika dia mengakses account info dan ACCT ya sama dengan not my account seperti itu, dan dia ketika enter hal tersebut di dalam aplikasi itu, dan ketika dia berhasil masuk ke dalam halaman admin, nah ini bisa berbahaya. Nah, salah satu cara untuk melakukan proteksi dari broken access control di dalam web app-nya, di dalam code-nya, kita harus tambahkan auth provider dan guest provider-nya. Jadi ketika dia memang terautentikasi, dibedakan lagi autentikasi apakah dia sebagai pembeli ataukah autentikasi sebagai admin nih. Maka session yang diberikan akan berbeda. Sehingga ketika dia menggunakan session sebagai seorang pembeli, seharusnya tidak akan boleh terbelokkan istilahnya ke dalam session admin. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di bagian web development ya, untuk pemberian auth provider di dalam web tersebut. Oke. Selanjutnya security misconfig. Nah, ini adanya miskonfigurasi nih, kesalahan dalam melakukan konfigurasi security. Contohnya ketika di cloud service kita lupa belum merubah sharing permission ya, atau account di cloud service masih menggunakan account default nih, admin merupakan rangkaian ID dan password paling rentan seluruh dunia, nomor 1, sehingga seluruh hacker pasti berasumsi ketika melakukan percobaan pertama dia akan melakukan percobaan dengan memasukkan ID admin dan password admin. Nah, contohnya seperti itu ya, itu masih banyak lagi setting mengenai permission yang ada di cloud service. Tergantung cloud service yang kita gunakan, ada AWS, Azure, Google Cloud, dan berbagai macam lah. Nah, atau mungkin list dari direktorinya tidak bisa disable nih. Nanti itu juga bisa apa istilahnya, diketahui menggunakan ada tools namanya Dirby. Ada banyak lah toolsnya. How to
recognize list directory, contohnya seperti itu. Nanti akan banyak sekali. Nanti coba saya tunjukkan juga tools untuk melakukan scanning pada list directory web tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh nih, cross-site scripting. Cross-site scripting ini tergolong serangan yang cukup mudah sebenarnya untuk dilakukan apabila aplikasi yang digunakan pemilik webnya tidak memiliki pengiriman data yang validasinya nggak baik, seperti itu. Dia tidak melakukan berbagai macam exception handling di sisi JavaScript atau HTML, sehingga ketika kita menginjek sebuah script JavaScript atau HTML event atau apapun itu, dia akan memproses itu juga ke dalam code yang ada nanti, seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan untuk cross-site scripting seperti apa. Jadi memang mungkin dia bisa ambil session ID, atau dia bisa ambil cookie, dia bisa ambil ID password bahkan, dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ke-8 ini insecure deserialization. Jadi apabila sebuah aplikasi ya, contohnya React nih, manggil ataupun menggunakan Spring Boot ya, microservice yang mana dapat menggunakan serializing untuk user state dan diumpan balikan kembali pada setiap request. Jadi dia akan mendapatkan data, flow data pada misal dari back end ke front end, dia akan mengambil dari sisi data flow-nya seperti yang ada di kanan nih. Ketika data flow entah itu encode atau decode, dia akan dapat Alice dan admin, seperti itu ya. Alice mungkin nama ID-nya, admin username-nya. Nah, yang di bawah itu password berupa decode MD5 nih sepertinya, karena pendek sekali tuh, hanya berapa huruf lah, itu MD5 banyak. Kita tinggal lakukan decrypt online banyak, kita decrypt mudah sekali dan kita akan tahu passwordnya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ke-9 nih, using component with known vulnerabilities. Nah, ini memang sering terjadi seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika kita menggunakan OpenSSH hanya versi 1.1, yang mana exploit-nya memang sudah tersebar nih, orang-orang sudah umum tahu, oh kalau dia menggunakan versi sekian pasti kita bisa melakukan menjebol kerentanannya dengan cara seperti ini. Nah, ini harus diwaspadai juga oleh developer. Ketika melakukan development, pastikan komponen-komponen yang digunakan, misal database ketika dia menggunakan MySQL, pastikan versi MySQL gunakan yang terbaru, sehingga belum tersebar luas juga untuk kerentanan yang terjadi. Kemudian misal web servernya menggunakan Nginx atau dia menggunakan React yang seperti apa, nanti banyaklah komponen-komponen yang memang harus kita perhatikan nih versioningnya, contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah insufficient logging and monitoring. Nah, ketika kita dalam sebuah perusahaan memiliki banyak sekali web application, nah kita harus sering melakukan logging dan monitoring nih terhadap evaluasi dari berjalannya web application yang telah kita buat. Jangan sampai kita tidak memperdulikan salah satu hal ini, sehingga kita dapat dengan mudah gitu oleh para penyerang ya. Oleh para penyerang pasti sangat mudah sekali. Dia tidak akan memperdulikan takut ketahuan ataupun diblok ketika masuk ataupun keluar web ini, karena si pemilik web sendiri tidak memonitoring webnya. Yang penting web itu bisa tampil, bisa keluar, performa bagus, tapi dari sisi keamanan itu tidak baik. Penyerang bisa bebas keluar masuk dari web application kita, ibaratnya seperti rumah tapi pintunya tidak dikunci atau kita tidak menggunakan satpam, atau di perumahan tidak memiliki satpam atau hansip yang senantiasa melakukan rutinitas keliling di perumahan tersebut untuk menjaga keamanan. Sehingga kalau misal kita lakukan monitoring, kita bisa mewaspadai nih penyerang-penyerang yang akan melakukan serangan kepada kita. Mungkin salah satu tool untuk monitoring dan logging kita bisa menggunakan ILK, Elasticsearch, Logstash, dan Kibana. Jadi untuk visualisasi kita gunakan Kibana, untuk monitoringnya kita bisa gunakan Elasticsearch untuk query datanya, dan untuk loggingnya kita bisa gunakan Logstash, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan
teori mengenai intro ya, istilahnya intro dari sisi ethical hacking. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai prakteknya nih dari apa saja yang tadi udah saya jelaskan di materi ini. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah virtual machine ya, virtual machine. Saya install Kali Linux, yang mana ini sebuah distro di Linux miliknya Debian, yang mana ini memang sangat mendukung sekali untuk proses ethical hacking tentunya ya. Jadi dia di sini sudah dilengkapi oleh tool-tool pendukung untuk penetration testing, sehingga kita tidak perlu nih untuk install satu-satu. Nah, di sini dia juga udah dibagi mulai dari 01 hingga tahap 12 apa aja itu di sebelah kiri. Nah, contoh yang pertama ini ada information gathering. Nah, ini banyak sekali. Coba saya jelaskan sedikit-sedikit. Ada information gathering menggunakan OSINT analysis. Contoh menggunakan Maltego atau The Harvester. Kalau kita menggunakan The Harvester, ini kita bisa mengambil data ya. Istilahnya kita mengambil data melalui DNS, ataupun kita bisa ambil dari Google Doc. Kita bisa sangat valuable dengan menggunakan tools ini. Jadi offensive security intelligence, kita bisa mengambil intelijen apapun dengan menggunakan tool ini. Jadi information gathering kita juga akan optimal lah istilahnya. Mari kita coba Tokopedia. Dia memang membuka beberapa DNS mereka untuk dilakukan pengujian bug bounty ya. Seperti yang biasanya bug bounty ya. Kita mencari bug kelemahan pada sistem itu secara publik. Jadi siapapun yang bisa menemukan bounty dari sana, tahu bugnya, dia akan diberikan reward oleh Tokopedia tersebut. Contohnya seperti itu. Maka kita coba tahapan pertama yang mereka lakukan pasti menggunakan The Harvester nih. Contohnya The Harvester. Misal kita mau ambil domainnya ya, minde, nama domainnya tokopedia.com. Kemudian kita akan ambil source-nya dari DNS Dumpster, yang mana dia akan mengkolek semua list DNS yang ada di Tokopedia seperti itu. Oke, salah sebenarnya, hanya harus H besar nih. Nah, dia akan memproses nih. Dia akan mengambil target dari Tokopedia. Nah, ini keluar semua nih. Dia searching dari DNS Dumpster. Nah, dia menemukan 99 nama host dari subdomain Tokopedia lah istilahnya. Ada abonku.tokopedia.com, Arema OK Shop, banyak sekali nih, Fast Mobile Point, Handicraft, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita bisa coba cek nih, kita bisa nmap dari sininya, dari dari IP-nya. Coba kita lakukan juga nih. Kita akan lakukan IP scanning ya, scanning dari namanya nmap contohnya ya, untuk port scanning nmap -s. Nah, kita -sv ini untuk mengetahui version sistemnya ya, sistem version yang ada. Jadi nanti akan ditampilkan juga kalau memang ada kerentanan. Kalau memang sudah ditingkatkan, maka bisa jadi tidak terlihat bahkan. Kita coba. Dia akan memproses nih, mengambil map. Host ternyata down. Ternyata memang hostnya down nih, nggak aktif gitu. Atau kita coba satu lagi nih. Apakah berhasil? Karena memang proses seperti ini tidak selalu berhasil. Banyak sekali proses yang bisa dilakukan. Saya hanya akan menjelaskan beberapa hal saja. Kalau berhasil tampil, ya alhamdulillah kita bisa cek sama-sama seperti itu. Oke, apakah bisa tampil? Nah, sambil menunggu nih, saya jelaskan juga, ini masih banyak information gathering-nya. Kita bisa lakukan IDS ya, Intrusion Detection System, identification apakah hadir apa enggak menggunakan LBD.
kita bisa lakukan route analysis menggunakan NetMask ya. Nah, network and port scanner ini kita bisa menggunakan Nmap tadi ya. Kita bisa detect portnya seperti apa. Kemudian SSL. Nah, ini SSL dan kita ketahui nih menggunakan SSL enggak sebenarnya secure shell line gitu ya. Menggunakan secure shell ya. Dia menggunakan secure shell enggak sebenarnya HTTPS enggak nih web. Dan sudah versinya juga kita bisa ketahui seperti itu di sana. Udah masih banyak lagi nih. Hanya untuk tahap pertama. Kemudian yang tahap kedua setelah information gathering, kita bisa melakukan, nah ini vulnerability analysis ya. Kita bisa melakukan fuzzing menggunakan spike. Kita bisa detect. Nah, ini kita udah ketahui ini. Ternyata yang dibuka portnya adalah port 80 dan 443. Nah, ketika seperti ini, memang kita udah nggak bisa. Ternyata secara Nmap portnya memang sudah aman karena 80 dan 443 ini memang harus dibuka untuk sehingga kita bisa mengakses web tersebut HTTP dan HTTPS. Seandainya di sini ada 21/FTP seperti itu dan state-nya open, maka di sini akan keluar version dari FTP-nya seperti apa, seperti itu. Nah, ini berarti sudah aman nih web ini dari tahapan port scanner. Nah, selanjutnya kita akan coba juga. Di sini saya akan sediakan sebuah web ya. Sebuah web yang mana di sini kita akan memanipulasi berbagai kerentanan yang ada di situ ya. Sehingga saya nyalakan dulu servisnya menggunakan Apache 2. Oh, kita masuk root dulu. Apache 2 start. Oke, kemudian yang kedua adalah service dari database-nya sendiri. Saya menggunakan MySQL. Oke, sudah start semua. Maka kita nyalakan dulu di web. Saya menggunakan web Firefox di sini. Nah, di sini saya akan masuk ke localhost nih. Localhost di VWA. Nah, ini merupakan sebuah web yang memang digunakan untuk berlatih melakukan penetration testing. Namanya di VWA DEM Vulnerable Web Application seperti itu. Jadi min password. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai macam kerentanan nih. Contohnya, kita akan mulai dari yang paling mudah dahulu ya. Kita low. Kita akan melakukan yang pertama kali yang paling mudah ya, kita akan melakukan cross-site scripting. Cross-site scripting. Cross-site scripting. Ketika ada sebuah inputan yang ada di sebuah web, sebenarnya kita bisa melakukan cek di inspect element ya. Kita bisa inspect elemen. Kita bisa tahu nih sebenarnya inputannya seperti apa, input yang dihasilkan nantinya ya. Coba kita isi dulu nih. What's your name? Saya masukkan nama saya dahulu. Contoh Izat. Submit. Hello Izat. Nah, saya akan cari tahu dulu sebenarnya Hello Izat ini di konsolnya dia menggunakan tampilan seperti apa. Oke, di dalam form tadi keluarannya dia akan menghasilkan pre-process text ya. Hello Izat seperti ini. Nah, di dalam di pre-process text ini tadi, tag ini apakah kita bisa melakukan pengujian berupa kita masukkan script di dalamnya. Contoh kita melakukan script JavaScript ya. Kalau ini berhasil, maka hal seperti ini sangat mudah sekali kerentanannya karena tidak menggunakan exception handling seperti itu. Nanti akan dijelaskan contoh exception-nya seperti apa. Kalau misal kita alert, kita ingin tahu alertnya apakah ada atau tidak. Nah, ternyata dia bisa muncul nih di JavaScript membentuk alert seperti ini. Dan kita hanya perlu memberikan itu di dalam sebuah inputan dan dia memang keluar alertnya, alert 1. Nah, kalau begitu saya bisa dong melakukan hal lain. Misal saya ingin alert tidak hanya angka 1 gitu ya. Saya ingin melakukan alert
tadi ini alert 1, satunya ingin saya ganti, saya ingin mengambil cookie. Cookie itu disimpan di dalam dokumen cookie. Apakah ini bisa berhasil? Nah, submit. Nah, ini bisa keluar. Security-nya ternyata low ya. Dan PHP session ID-nya ini. Nah, ini yang bisa digunakan. Ketika kita tahu session ID seperti yang tadi saya jelaskan di broken authentication ya. Ketika kita tahu session ID, kita bisa gunakan ini sebenarnya untuk login, untuk masuk ke dalam. Ini kita masukkan aja di sini ketika login. Kita parse PHP session-nya dan itu kita langsung bisa masuk itu sebagai admin ataupun apa tadi, guest ataupun pembeli ataupun user dan sebagainya. Nah, seharusnya kita coba lihat dulu code-nya seperti apa kerentanan ini, kenapa bisa terjadi. Nah, di sini bisa terlihat bahwa di dalam sini ketika dia melakukan get ya name, ketika input terjadi di sini, dia hanya akan melakukan langsung saja di echo dari PHP-nya. Dia langsung melakukan echo di dalam sana tanpa ada sisi handlingnya untuk melakukan exception. Yang mana coba kita tingkatkan lagi keamanannya ya. Sisi keamanannya, apakah dia akan menggunakan yang namanya keamanan tingkat lanjut lah, exception handling yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ketika kita tingkatkan ke medium levelnya, coba kita masukkan tadi ya, alert 1 tadi ya. Seharusnya ketika dia di level ini, apabila dia menggunakan keamanan, maka alert ini tidak akan muncul. Nah, dia hanya akan muncul sebagai pretext. Kita coba lihat di inspect elemennya. Di inspect elemennya, nah, dia menghilangkan script. Sebenarnya kan yang keluar ada di depan script dan di belakang script. Nah, berarti kata-kata script di sini mereka hilangkan dan mereka jadikan hanya ada tulisan di dalamnya alert 1, sehingga script tidak akan berjalan tentunya. Nah, kemudian pasti ada sebuah celah nih. Gimana nih kalau memang kayak gini kita tidak bisa lakukan? Ada tahapan cross-site scripting tingkat lanjutnya nih. Kalau misal ini kita berumpama, dia hanya melakukan script seperti tulisan ini saja. Padahal di HTML, lowercase ataupun uppercase, itu mereka akan membenarkan secara langsung ya di HTML-nya. Kalau misal saya tulis script-nya seperti ini. Nah, di HTML, mereka akan langsung membenarkan itu untuk menjadi script seperti ini. Nah, apabila sistemnya tidak bisa membedakan uppercase dan lowercase, maka ini akan menjadi sebuah celah tingkat lanjut. Seperti itu, ini celah lagi, dia harus menambah lagi exception-nya. Coba kita submit lagi. Nah, ternyata muncul. Berarti code yang telah mereka tingkatkan tadi tidak berhasil untuk menjadikan lowercase dan uppercase sebenarnya. Jadi hanya kalau ada script dihapus scriptnya seperti itu. Maka kita bisa melakukan tadi hal seperti tadi, misal kita ambil lagi tuh dokumennya, kita ambil lagi cookie-nya, maaf ya, kita ambil lagi cookie-nya, submit. Nah, ketahuan lagi security medium. Nah, coba kita tingkatkan lagi ke level yang lebih sulit ya teman-teman, level yang lebih sulit nih, ke high dulu deh. Kita ke high. Nah, di sini kita coba lagi seperti tadi. Apakah ketika kita mengambil dengan perhatian kita lowercase dan uppercase bisa terjadi? Nah, ternyata dia menghapus nih, nggak bisa ketahuan nih. Nah, berarti kita akan mencari lagi celah keamanan yang bisa terjadi. Masih banyak contohnya yang bisa terjadi. Contohnya yang bisa kita lakukan di sini adalah mungkin kita bisa menggunakan HTML event gitu ya, HTML event on error atau on click, on display dan berbagai macam. Tapi saya tidak akan menggunakan script nih di sini. Nah, kita coba menggunakan
contoh image nih. Nah, image misal kita source-nya tadi kita masukkan X ya. Kita masukkan on error seperti ini ya. Nah, on error. Jadi di sini saya masukkan image, source-nya tidak jelas, tidak apa-apa, sehingga saya harap memang dia akan error gitu. Karena source-nya tidak jelas, seperti itu untuk pembacaannya. Namun ketika dia error, yang dia lakukan adalah menampilkan alert dari cookie-nya, seperti itu. Apakah ini akan berhasil? Nah, ternyata masih belum nih. Masih belum, berarti memang ada tingkatan lain nih yang harus kita perbaiki sebenarnya. Atau mungkin kita coba lagi menggunakan sepertinya apa ya? Oke, alert. Nah, bisa sebenarnya. Mungkin tadi secara sintaks ada kesalahan seperti itu ya. Jadi ada banyak cara. Ini saya yang lakukan mungkin HTML event. Saya melakukan tadi seperti script, JavaScript. Nah, itu bisa menjadi sebagai contoh ya. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya SQL injection juga. Ada berbagai macam di website ini yang bisa saya jelaskan seperti itu. Meskipun memang tidak bisa secara komplit ya saya jelaskan di sini, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya saya memang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.